Bapak Ibu semuanya, kita akan memulai untuk growth kita pada malam hari ini. Untuk sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya meminta Ibu Pendeta Ari Endah untuk bisa pimpin kita di dalam doa. Baik, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk malam yang indah ini Tuhan. Kembali kami boleh belajar bersama-sama hari ini Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta Petrus yang akan menyampaikan materi hari ini, supaya melalui materi yang dibagikan buat kami semua, kami belajar memahami, mengerti pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Engkau memberkati rekan-rekan semua juga yang mengikuti Bible Growth hari ini Tuhan. Kami semua bukan saja ilmu kami bertambah, tetapi melalui setiap pelajaran materi yang kami terima, membuat kami juga makin mengasihi Tuhan, melihat pribadi Tuhan yang begitu luar biasa mengasihi kami, begitu luar biasa pribadi Tuhan yang hebat, yang dahsyat, sehingga kami boleh mengagumi Tuhan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati pertemuan kami hari ini. Karena pertemuan ini Tuhan, kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Ari Endah dan Bapak Ibu semuanya. Kita akan memulai untuk pembelajaran kita kembali, mengingatkan bahwa kita akan setiap hari Senin akan mengadakan Good Bible School dan 2 kali absensi itu tidak mendapatkan sertifikat, tetapi tetap bisa mengikuti pembelajaran demi pembelajaran setiap hari Seninnya. Sebelum saya memberikan kepada Bapak Pendeta Petrus, saya ingin menyampaikan bahwa kita akan mendengarkan materi yang disampaikan oleh Pak Petrus kira-kira 45 menit sampai 1 jam. Setelah itu kita akan ada break sebentar supaya narasumber kita bisa bernafas, entah minum atau yang lainnya. Sementara Ibu Bapak bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Beliau ini memiliki karunianya, salah satunya adalah pengajaran. Jadi, Ibu Bapak bisa silakan bertanya apapun yang berkenan dengan tema hari ini. Begitu ya. Jangan yang tema yang berbeda karena nanti topiknya jadi yang lain. Dan saya yakin beliau akan memberikan jawaban-jawaban yang tajam, jawaban-jawaban yang baik untuk kita semua. Dan sebelum saya serahkan kepada Bapak Pendeta Petrus, saya akan membacakan untuk CV beliau. Namanya Petrus Ferianto Setia Dharma, Ferijanto sebenarnya, pakai IYD, masih IYD. Lahir Sumeneb 15 April 1960. Agama, sudah pasti Kristen Pak ya, sudah pasti Kristen. Status pernikahan, seorang istri, Ibu Yohana Edwi Puspowati dengan 3 anak dan 2 menantu. Alamatnya di Semarang. Pendidikan S1, beliau ini lulusan sarjana matematika. Jadi, kalau bertanya hitung-hitungan sampai sekarang, integral dan segala macamnya, beliau bisa menjawab dengan sangat baik. Karena beliau ini juga pernah jadi dosen, kalau saya nggak salah ingat. Pernah jadi dosen di Petra, kalau nggak salah, Pak Petrus ya. Iya, di Petra. Dan kemudian S2 lulus sebagai MDiv dari Tiranus, Bandung. Lalu juga pernah mengikuti Haga Institute Leadership di Singapura tahun 2008 dan S3-nya sebagai Theological Doctor in Mission, THD in Mission dari Konsorsium Pendidikan Pasca Sarjana Kristen. Riwayat pelayanan saat ini sebagai Wakil Ketua pertama
step, di mana kita growth ini bekerja sama dengan step Sekolah Tinggi Teologia dan Entrepreneurship Pringgading Semarang. Jadi Ibu Bapak yang setelah mengikuti Growth Bible School ini, yang ingin kemudian melanjutkan ke step Semarang, sangat terbuka bagi step untuk bisa menerima Ibu Bapak semuanya. Kemudian menjadi wakil gembala Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pringgading dari tahun 2021 sampai sekarang, menjadi ketua STEP tahun 2020 sampai 2025, yang sekarang ini sudah digantikan oleh Bapak Pendeta Aris Margianto, yang nanti di penghujung di pertemuan ke-10 akan menyampaikan materinya. Pernah juga menjadi ketua yayasan dari STT Abdiel. Dan beliau ini juga aktif di dalam pelayanan-pelayanan dan berbagai macam pengajaran di kali Bapak mengikuti di Facebook-nya, itu ada banyak sekali pengajaran dan juga di webnya. Beliau punya web, itu isinya banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sangat memberkati kita semua. Baik, tidak berlama-lama, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Petrus Ferianto Setia Dharma. Ya baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa didengar, tapi kurang keras dikit, Pak ya. Oh baik, baik, terima kasih. Ya, sebelumnya saya juga ucapkan selamat Paskah dan biar kiranya kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus boleh kita alami eh, dan kita percaya bahwa kuasanya adalah kuasa yang juga membangkitkan kita. Nah, minta tolong kepada Bapak Yotam untuk bisa saya men-sharekan materi yang akan kita bahas pada saat ini. Ya, baik Bapak Ibu, bagian saya adalah menjelaskan mengenai pneumatologi. Apakah sudah nampak di layar? Sudah, Pak Petrus? Sudah Ya? tampak. Baik, terima kasih. Jadi pneumatologi, nah tentu pertanyaan pertama itu adalah apa, dan kemudian yang kedua itu mengapa ya kita harus belajar pneumatologi. Nah, dengan singkat, biasanya kita belajar pneumatologi ini 4 sesi. Jadi kalau di growth ini bisa 1 sesi itu luar biasa ya. Luar biasa apanya? Luar biasa pemahamannya ya. Bisanya Bapak Ibu menyerap, saya harapkan bisa memahami materi ini dengan baik. Jadi Iya, Pak Petrus, pneumatologi. Ya, ini ada masukan, maaf. Suaranya masih terlalu kecil. Apakah mungkin bisa memakai bantuan yang lain? oh sebentar. Iya. Sebentar. Untuk Ibu Bapak, bisa mute ya, di mute untuk mic-nya, audionya, supaya tidak terganggu dengan teman-teman yang lain. Dan saya akan berusaha untuk mute bagi Ibu Bapak yang mungkin tidak sengaja terpencet mic-nya. Silakan, Pak Petrus. Ya, apakah sudah lebih jelas? Masih belum? Ya, memang suaranya lembut ya, Pak Oh iya. Petrus. Sebentar. Ya, ya, ya. Sebentar, sebentar. Saya akan coba. Aduh, kesulitan ini saya. Hmm. Mungkin bisa juga memakai dua device, Pak Petrus. Ya, Satu ya, handphone, baik. handphonenya Baik. untuk Ya, mic dan laptopnya bisa dimatikan mic-nya. ya, Bisa live audio ya, ya. supaya tidak double. Ya, baik. Sebentar, saya cobanya dengan cara ini. Ya, jadi Ibu Bapak, saudara-saudari, bagi Ibu Bapak yang tertarik untuk mengikuti pelajaran teologia S1 di STEP Semarang, bisa lanjut nanti ya. Ya, sudah Pak Petrus? Sebentar, Pak.
Ini saya matikan. Ya, silakan di live audio saja, Halo, Pak, suara saya supaya bisa tidak terdengar tidak sekarang? Halo? iya, terdengar sih, Ya, tapi kok masih. rasanya sama saja ya? Atau mungkin kurang dekat ya? Bentar. Halo, tes, tes. Iya, ini Halo, lebih baik, Pak. lebih baik ya? Lebih baik. Baik, jadi yang Iya, ini saya tutup saja dulu ya. iya, silakan. Terima Ya. kasih. Ya, jadi kembali saya sampaikan kita belajar pneumatologi. Tentu yang pertama itu adalah arti daripada pneumatologi itu sendiri. Jadi berasal dari dua kata pneuma itu artinya roh atau angin begitu, dan logos itu adalah pemberian atau pemaparan atau deskripsi begitu ya. Jadi atau ilmu pengetahuan itu bisa diartikan begitu. Jadi pneumatologi berarti hal-hal yang dipelajari berkenaan dengan Roh Kudus. Nah, dengan kita belajar tentang Roh Kudus tentu dipertanyakan, ini belajar Roh Kudus ini untuk apa begitu ya? Mengapa kita harus belajar mengenai Roh Kudus begitu? Nah, ada 3 alasan mengapa kita harus belajar tentang Roh Kudus. Alasan yang pertama adalah bahwa kalau kita belajar tentang Roh Kudus, kita mengenal pribadi Allah sendiri, ya, karena Roh Kudus itu adalah oknum ketiga dalam Allah Tritunggal, ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah mempelajari tentang Theology of God tentu tahu, mengerti tentang Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga kalau kita mengenal Roh Kudus dengan benar, maka penyembahan kita pun itu akan eh, berjalan dengan baik. Maaf Pak Yotam, bisa tolong juga untuk ini PowerPoint saya ini kok ngadat ini. Oh, baik. Ya, Kalau gitu, baik. saya bantu Ya share saja. saja ya. Ya, ya baik Pak. Baik, sebentar saya akan buka kan, Pak. Saya akan buka lebih dulu. Silakan dilanjutkan saja, Pak Petrus. Ya, Saya saya akan tutup. buka nanti. Ya. Ya, jadi dengan kita belajar Roh Kudus, kita bisa mengenal Dia dengan benar, sehingga penyembahan kita kepada Dia pun itu juga akan benar. Nah, yang kedua, bahwa kalau kita belajar tentang Roh Kudus, maka itu berkaitan dengan kehidupan praktis kita sehari-hari. Jadi Roh Kudus bukan hanya berkenaan dengan hal-hal rohani, tetapi juga menuntun kita dalam pengambilan-pengambilan keputusan setiap hari. Karena kita tahu setiap hari kita mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidup ini. Nah, apakah mencari pekerjaan, apakah mencari teman hidup, apakah sedang mau mempersiapkan pelayanan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengalami, ya, bagaimana Roh Kudus memimpin kita. Dan yang ketiga, mengapa kita harus belajar tentang pneumatologi? Karena ini adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Memang di dalamnya bisa ada yang disebut dengan subjektivitas. Nanti saya percaya bisa muncul itu dalam berbagai pertanyaan mengenai subjektivitas orang yang berkata saya mendengar suara roh, saya dipimpin oleh roh untuk begini-begini. Tetapi paling tidak dengan adanya pengalaman itu, maka pemahaman kita dari Alkitab itu mendapatkan semacam penguatan dari pengalaman itu sendiri. Sebab teologi itu sebenarnya bukan hanya mengenai sesuatu yang kognitif, ya, yang kita pahami hanya secara intelek kita, tetapi juga dalam pengalaman kehidupan kita mengenal Allah, baik itu Bapa, Putra, Roh Kudus, begitu ya. Sehingga dengan mempelajari pneumatologi, maka kita akan bisa mengalami hubungan yang bersifat personal dengan Roh Kudus itu sendiri. Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita memasuki mengenai Roh Kudus itu sebagai pribadi. Karena ada pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah sekedar kuasa. Hati-hati dengan pengajaran yang menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah semacam alat di tangan kita, ya, di mana kita kemudian bisa menggunakannya semau-mau kita. Padahal faktanya tidak demikian, ya. Jadi faktanya adalah bahwa Roh Kudus yang benar itu, Roh Kudus adalah pribadi. Nah, apa artinya pribadi? Pribadi artinya Roh Kudus memiliki pikiran, memiliki yang disebut dengan intelek,
Itulah sebabnya misalnya dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai 11, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi intelek ini, Roh Kudus memiliki pikiran, nah itu dapat investigate gitu ya. Jadi menginvestigasi, menyelidiki hal-hal yang tersembunyi, dalam bahasa Inggris disebut dengan the deep thing ya, hal-hal yang dalam di dalam diri Allah. Roh Kudus juga memiliki perasaan, ya, dia bisa dukakan. Itu Efesus 4 ayat 30 itu berkata jangan mendukakan Roh Kudus. Jadi perkataan kita, sikap kita, perbuatan kita itu bisa menyenangkan Roh Kudus, bisa juga mendukakan Roh Kudus. Nah, kalau kita belajar pneumatologi, maka kita bisa tahu perbuatan apa yang membuat Roh Kudus itu senang dan perbuatan atau tindakan apa yang membuat Roh Kudus itu berduka. Nah, yang ketiga, Roh Kudus adalah pribadi karena dia memiliki kehendak, ya. Misalnya saja 1 Korintus 12 ayat 11 itu Roh Kudus memberikan karunia sesuai dengan yang dikehendakinya. Adanya potensi-potensi karunia-karunia roh dalam kehidupan orang percaya itu bukan karena saya menginginkannya. Ya, boleh kita berdoa meminta supaya kita memiliki karunia tertentu, tetapi yang paling berhak menentukan, yang memiliki kedaulatan menentukan karunia apa yang paling sesuai dengan diri kita adalah Roh Kudus itu sendiri. Itulah sebabnya ketika saya secara pribadi ya, sharing-sharing pribadi, meminta Tuhan berilah saya karunia X begitu ya. Nah, Tuhan memberikan kepada saya karunia mengajar begitu ya. Ya sudah, jadi karena Roh Kudus memberikan karunia itu, maka saya diminta tuntunan Roh Kudus untuk bisa mengembangkan potensi itu. Jadi yang kita kembangkan adalah potensi atau talenta, dalam bahasa Alkitab itu ya talenta yang Tuhan berikan, karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita, yang pasti jelas berbeda dengan saudara-saudara seiman lainnya. Nah, kemudian setelah kita bicara tentang kepribadian Roh Kudus, maka Roh Kudus adalah pribadi ilahi. Kata ilahi itu berarti Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Nah, karena dia adalah Allah, maka ia memiliki sifat-sifat kealahan. Next. Nah, sifat-sifat kealahan apa? Kita yang pernah belajar tentang teologi proper atau proper teologi, belajar tentang Allah, maka ada sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh manusia dan itu hanya dimiliki oleh Allah. Ya. Roh Kudus ilahi artinya Roh Kudus memiliki sifat-sifat kealahan. Misalnya, dia maha hadir, ya, omnipresent, di mana kita ada, ya. Maka Roh Kudus sudah dapat kita jumpai karena ia adalah Allah yang maha hadir. Ia juga maha tahu. Apa-apa yang kita coba sembunyikan dari manusia yang lain, kita tidak bisa sembunyikan dari Roh Kudus karena ia maha tahu. Sampai ungkapan daripada pemazmur, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ya, bahkan ketika aku menempatkan diri di bintang-bintang, Engkau ada di sana. Ya, itu bicara tentang roh yang maha hadir, roh yang maha tahu, dan juga roh yang maha kuasa. Next. Nah, maha kuasa itu berarti bahwa Roh Kudus itu dapat menolong kita melakukan perkara-perkara yang nampaknya mustahil bagi kita. Ya, dan sejumlah pengalaman secara pribadi saya juga alami bagaimana kuasa daripada Roh Kudus itu bekerja, seperti yang tadi saya sampaikan 1 Korintus 2 khususnya di ayat 9, apa yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, yang belum pernah muncul dalam pikiran dan hati manusia, itu disediakan oleh Allah bagi kita yang percaya, yang mengasihi Dia. Nah, jadi maha kuasa, maha hadir, maha tahu, dan kekal. Roh Kudus adalah roh yang kekal. Dan berulang kali itu disampaikan oleh Rasul Paulus juga, roh yang kekal itu yang akan menuntun kita. Nah, setelah kita melihat sifat-sifat daripada Roh Kudus itu sendiri, maka yang berikutnya yang perlu kita tahu itu adalah mengenai karya-karyanya. Atau sebelum karyanya, lebih baik kita kepada
simbol-simbolnya dulu. Ya, simbol-simbol daripada Roh Kudus next. Nah, disimbolkan dengan apa? Ya. Oke, simbol-simbol daripada Roh Kudus. Kalau kita lihat di Alkitab, simbol-simbol ini menunjukkan tentang karakteristik, ya. Karakteristik dari kepribadian keilahian Roh Kudus. Misalnya saja contoh pakaian tadi ya. Pakaian dalam Lukas 24 ayat 49 dikatakan ya, sampai engkau dikenakan kuasa dari atas, diperlengkapi, itu kata terjemahan bahasa Indonesia. Diperlengkapi, enduo, itu sebenarnya mengenakan kepadamu jubah, begitu ya. Nah, kalau kita sudah belajar seperti itu, simbol jubah, pakaian, jubah, maka kita ingat peristiwa Elia. Mengapa misalnya saja Elisa itu bisa betul-betul mengikuti Elia, padahal dia tahu Elia itu akan naik ke surga, ya. Nah, tetapi yang diinginkan oleh Elisa adalah roh yang ada pada Elia, begitu, ya. Nah, ketika dia mendapatkan jubah daripada Elia itu, maka dikatakan bahwa Elisa memperoleh roh itu 2 kali ganda, ya. Nah, diperlengkapi, kata diperlengkapi dalam Lukas 24 ayat 49 adalah dikenakan jubah atau pakaian. Nah, kemudian ada simbol minyak, ya, pengurapan. Nah, kita tahu di Perjanjian Lama misalnya ada pengurapan sebagai raja, sebagai imam, ya, sebagai nabi, ya. Nah, dalam Perjanjian Baru juga dikenal adanya pengurapan-pengurapan, ya, diurapi. Misalnya di dalam surat 1 Yohanes misalnya, ketika kita mengalami pengurapan daripada Roh Kudus, dikatakan kita bisa memahami tentang hal-hal yang ia inspirasikan. Dalam firman-Nya kita mendapatkan pengertian, mendapatkan hikmah ya melalui pengurapan itu. Lalu Yesus berkata di Yohanes pasal 7 tentang air. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang kepadaku lalu minum, gitu ya. Jadi karena dari dalam hatinya, barang siapa datang kepadaku dan minum, maka dari dalam hatinya akan keluar pancaran air kehidupan. Dan itu menunjuk kepada peristiwa penglihatan oleh Nabi Yeskiel misalnya dalam Perjanjian Lama, ketika Yeskiel melihat adanya air yang mengalir, sungai yang mengalir, yang keluar dari bait suci. Dan ketika Yeskiel diminta untuk mengukurnya oleh Tuhan sendiri, diukur, maka kita melihat ada simbol-simbol di situ ya, simbol kedalaman dalam pimpinan roh. Ya, ada diukur 1000 hasta, kemudian itu masih pada mata kaki, diukur lagi 1000 hasta itu pada pinggang, pada lutut, kemudian diukur lagi 1000 hasta pada pinggang, dan akhirnya tak terselami ya. Oleh karena apa? Oleh karena itu menunjukkan kedalaman daripada Roh Kudus dari sisi simbol air ya. Lalu api itu bicara tentang semangat, berbicara tentang kuasa yang mampu membakar segala yang buruk, memurnikan ya. Lalu angin itu dibicarakan oleh Yesus kepada apa namanya, kalau di Perjanjian Lama itu di Yeskiel ya, ketika Yeskiel diperlihatkan tentang tulang-tulang yang ada di lembah-lembah itu. Kemudian ada hai bernubuatlah kata Tuhan kepada Yeskiel supaya ada kehidupan pada tulang-tulang yang kering, dan kemudian Roh Kudus itu datang seperti angin dan menghidupkan apa yang dilihat oleh Yeskiel, dan itu menunjukkan pengharapan umat Tuhan waktu itu yang sudah mulai kering kembali dibangkitkan, mendapatkan kehidupan. Kemudian simbol merpati ya, merpati Matius 3 ayat 16 ketika Yesus dibaptis ya, ada suara dari Bapa yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi ya, kepadanya aku berkenan. Dan pada saat itu juga ada seperti burung merpati di atas kepala Yesus yang sedang dibaptis oleh Yohanes. Dan perhatikan bahwa baptisan Yesus itu bukan baptisan pertobatan ya. Beda dengan baptisan kita. Baptisan kita adalah baptisan pertobatan. Tapi baptisan Yesus itu adalah baptisan pengesahan. Ya, pengesahan sebagai utusan dari Bapa. Nah, juga disimbolkan sebagai anggur ya. Jangan kamu mabuk anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu berarti penuh dengan roh disejajarkan dengan anggur ya, anggur sukacita. Ya, itulah sebabnya khususnya untuk gereja-gereja Pentakosta begitu ya. Ada lagu-lagu yang diberi judul Anggur Baru. Jadi kalau kita belajar Roh Kudus sebenarnya bukan karena oh ini pengajaran gereja Pentakosta, bukan, ini ajaran Alkitab.
Oleh sebab itu tadi saya sudah katakan mengapa kita mesti belajar pneumatologi, bukan kita belajar tentang kepentakostaan ya, tetapi belajar dari Alkitab tentang pribadi Roh Kudus itu sendiri yang seringkali itu kemudian itu seperti diabaikan. Mengapa? Karena takut eksesnya katanya ya. Jadi ini sama seperti mau membuang popok bersama bayinya. Ya ada bayi ya. Jadi waduh baunya ini kok pesing begitu ya, lalu mau dibuang popoknya tapi kok bayinya ikut, lah itu jangan ya. Jadi jangan membuang eh, bayi bersama dengan popoknya ya. Nah, kemudian jaminan dan yang terakhir itu adalah simbol metrai ya, dimetraikan oleh Roh Kudus. Nah, jadi dengan belajar tentang simbol-simbol Roh Kudus kita bisa memiliki pemahaman yang mendalam. Berikutnya nama-nama ya. Jadi Roh Kudus juga ada nama-nama sebelum pada karya-karya ini ya, ada mungkin sebelumnya ada nama-nama ya, Pak. Oke ya. Jadi nama-namanya. Nah, nama-nama daripada Roh Kudus ini juga perlu kita ketahui karena apa? Karena nama-nama ini akan menolong kita memahami ya. Misalnya saja tadi di 1 Korintus 3 ayat 16 ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Ya disebut Roh Kudus, roh yang menguduskan misalnya. Nah, tapi juga ada yang disebut dengan Roh Allah. Itu berarti roh yang memiliki ciri-ciri ya sama seperti yang dimiliki oleh Bapa dan Anak ya. Maha kuasa tadi, maha hadir tadi, maha tahu, kekal begitu ya. Jadi nama-nama juga disebut roh penghibur begitu ya, disebut sebagai penghibur, parakletos yang dapat berada di sisi kita untuk menolong kita ya. Nah, begitu banyak nama-nama. Nah, tentu saya tidak mungkin sampaikan dalam waktu yang singkat ini, tetapi dengan banyaknya nama-nama yang dikenakan kepada Roh Kudus itu, maka itu berarti bahwa begitu luas cakupan pelayanan daripada Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya kita sekarang masuk pada karya-karya daripada Roh Kudus. Nah, karya yang pertama adalah karya di dalam Perjanjian Lama dulu ya. Karena kalau kita orang percaya, maka kita belajar Alkitab tidak hanya dari Perjanjian Baru, tetapi juga Perjanjian Lama. Dan Pak Yotam itu kayaknya pakar PL ya. Kita saling melengkapi. Nah, di Perjanjian Lama sekarang, next. Nah, di Perjanjian Lama apa saja karya Roh Kudus mulai dari penciptaan. Ya, karena dikatakan bahwa Roh itu adalah Allah sendiri ya, oknum ketiga dalam Allah Tritunggal, berarti sebelum menciptakan maka Allah Tritunggal itu telah merencanakan ya. Nah, kemudian menciptakan ya. Nah, dalam penciptaan itu kita lihat dalam kitab Kejadian, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air ya. Dan pemazmur berkata, ketika engkau mengirim rohmu, maka semuanya tercipta. Apa artinya? Kata pencipta atau creator itu kata yang sama digunakan untuk kata kreatif. Nah, orang yang mengalami ciptaan baru di dalam Kristus itu akan menjadi lebih kreatif seharusnya ya daripada orang-orang yang tidak mengalami menjadi ciptaan baru. Nah, tetapi tentang kreativitas itu sendiri perlu yang disebut dengan latihan ya. Jadi ada latihan untuk kita menjadi kreatif gitu. Nah, seringkali begitu kita bicara tentang kreatif, Pak, itu kayaknya Tuhan itu tidak kreatif, Pak. Gitu lalu jawabnya. Lo kenapa? Lah itu Pak, tiap hari matahari terbit dari timur itu Pak. Oh, mbok sekali-kali dari utara, dari barat, dari selatan gitu kayak timur terus. Oh, bukan. Nah, justru di sini kita melihat kata kreatif itu bukan berarti lalu segala sesuatu bisa berubah dengan semau-maunya. Ya, bisa ada pembaruan tanpa ada pengertian, tanpa ada konteks ya. Jadi ada hal-hal yang tetap dipertahankan ketidakberubahan, tetapi juga ada yang mengalami perubahan secara terus-menerus. Nah, tetapi percayalah bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang akan sangat kreatif. Kata kreatif itu juga berarti orang yang tidak pernah mengerti tentang jalan buntu. Itu maksudnya ya. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang selalu tahu ada jalan keluar. Itu seperti apa namanya? Ya, tokoh dalam film begitu ya. Jadi selalu ada jalan keluar. Justru dalam keadaan yang terjepit selalu ada jalan keluar.
Nah, itu maksudnya. Jadi Roh Kudus itu adalah roh yang mencipta, itu berarti ketika roh itu ada di dalam kita, kita menjadi orang yang sangat inovatif, kreatif, dan juga selalu memiliki jalan keluar. Kemudian melakukan regenerasi, ya, melakukan regenerasi. Nah, kata regenerasi itu artinya ada itu tadi ya, pembaharuan. Nah, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia tidak akan apa namanya ya, tidak akan anti dengan yang namanya pembaruan, tetapi justru dengan mudah dia bisa beradaptasi tanpa tadi menghilangkan sesuatu yang esensial, ya. Jadi regenerasi itu kalau di Perjanjian Baru ya disebut kelahiran kembali, begitu ya, melahirkan kembali, ada semacam recreation begitu ya. Nah, kemudian pengurapan, kita tahu di Perjanjian Lama Roh Allah itu mengurapi imam, nabi, raja untuk menjalankan tugas khusus ya. Jadi dan dalam Yesus Kristus, kata Kristus itu Mesias berarti yang diurapi, maka pengurapan ketiga jabatan ini, imam, nabi, dan raja, ada pada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi jangan lupa bahwa Roh Kudus juga berkarya dalam memberikan kemampuan-kemampuan teknis. Ya, misalnya saja Bezaliel. Waktu itu dalam konteks keluaran itu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membangun kemah suci ya, tabernakel. Nah, diberitahukan oleh Tuhan mengenai apa? Satu, ukurannya. Ketiga, pembagian ruangannya. Ya, Bapak Ibu yang mungkin sering diajar oleh Pak Yahya Mulyono juga ya mengenai tabernakel ini ya. Nah, jadi diberitahukan juga tentang ukuran-ukurannya. Diberitahukan juga tentang peralatan yang ada di tiap-tiap ruangan dan bagaimana eh, apa namanya cara membuatnya. Wah, itu kan tidak ada contoh ya, tidak ada contoh. Ya. Nah, sehingga perlu ada orang yang itu tadi dipenuhi oleh Roh Kudus atau dihinggapi oleh Roh Kudus, bahasa Perjanjian Lama dihinggapi oleh Roh Kudus ya, sehingga apa dia mampu memahami apa yang dimaksud secara tekstual, karena waktu itu tidak ada gambar. Kalau sekarang kan bisa nanya, lu Pak Yotam ini maunya ruangannya dibuat jadi apa, oh seperti ini, bisa nggak kasih contohnya, dikirim gambarnya, oh seperti ini gitu ya. Tapi zaman itu tidak ada ya, cuman firman begitu saja. Nah, lalu harus tepat ya ukurannya, bahannya, semuanya, warnanya. Nah, ada Bezaliel dan Oholiab ya yang ditunjuk oleh Tuhan itu diberi kemampuan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pengalaman saya ya dengan karya Roh Kudus ini dalam kehidupan kita orang percaya itu juga dalam hal-hal yang tanda petik ya, kita kan seringkali membedakan yang ini rohani, yang itu tidak rohani, yang ini rohana, yang enggak loh ya. Jadi Roh Kudus itu menolong kita baik dalam hal-hal yang ya bolehlah dikatakan spiritual begitu ya, hal-hal yang rohani, tetapi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kemampuan dalam berbisnis, kemampuan dalam bernegosiasi ya, tentu kita pelajari semua ilmu-ilmu itu. Nah, tetapi untuk bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan, yang Tuhan mau, itu tidak ada jalan lain selain kita minta pertolongan daripada Roh Kudus. Nah, itu dalam Perjanjian Lama. Nah, kemudian bagaimana dalam kehidupan Yesus Kristus sendiri ya, sebelum kita lihat di Perjanjian Baru. Nah, jadi dalam kehidupan Yesus Kristus, Roh Kudus berkarya dalam kelahirannya, ya, dalam kehidupan dan pelayanannya. Dan di Lukas pasal 4 kita bersama-sama membaca di sana bagaimana Yesus berkata, Roh Allah ada padaku. Dia mengutip apa yang dikatakan Yesaya, Roh Allah ada padaku. Ya, untuk apa? Untuk mencelikkan mata yang buta, untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, gitu ya. Dan seterusnya. Jadi itu berarti bahwa pelayanan Yesus adalah pelayanan yang penuh dengan Roh. Bahkan ia juga dituntun, dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis, gitu ya. Nah, kemudian dalam peristiwa kebangkitan, kalau dikatakan Yesus bangkit dari antara orang mati, sebenarnya di dalamnya ada peran Allah Tritunggal di situ. Bapa yang membangkitkan Yesus, Yesus sendiri yang bangkit sebagai anak Allah, dan juga Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Jadi kita lihat karya Roh Kudus begitu nyata dalam kehidupan Yesus Kristus, ya, sehingga dia dapat melakukan begitu banyak mujizat, ya, dan juga memiliki ketahanan, memiliki kemampuan untuk menang dalam setiap pencobaan ya. Nah, berikutnya adalah karya Roh Kudus dalam Perjanjian Baru ya, secara lebih luas selain dalam kehidupan Yesus. Membaptis, memenuhi orang-orang percaya.
Ya. Dan kemudian memimpin. Saya senang ketika di Kisah Para Rasul, waktu Rasul Paulus itu mau melayani di sebuah tempat di Asia misalnya, dikatakan Roh Kudus mencegah. Ya, Roh Kudus mencegah. Loh, mau memberitakan Injil kok bisa-bisanya dicegah oleh Roh Kudus? Nah, kalau kita tidak bisa membedakan, maka kita pikir pasti ini adalah roh iblis ya kan, memberitakan Injil kok dicegah. Roh Kudus berkata, jangan ke sana, jangan ke Asia. Oh ya sudah, kalau gitu ke Bitinia. Lo jangan juga ke Bitinia. Lo kenapa? Wah ini kalau kita tidak peka terhadap pimpinan Roh Kudus, ya, wah itu bisa ngawur-ngawur itu. Jadi bukan hanya masalah melaksanakan amanat agung, bukan hanya masalah pelayanan, tetapi di mana melayani itu juga harus kita tunduk pada pengaturan daripada Roh Kudus. Dia memimpin dan mengutus orang-orang tertentu. Pertanyaannya, mengapa ke Asia dilarang? Mengapa ke Bitinia dilarang? Oleh karena Asia dan Bitinia itu dikhususkan oleh Tuhan bagi Simon Petrus, bagi Rasul Petrus. Gitu. Lalu bagaimana dengan Paulus? Ya, Paulus ya untuk Makedonia begitu kan, jadi ke Filipi, dia daerah barat sana ya. Itu. Nah, dengan demikian maka pekerjaan Tuhan itu menjadi sangat luas begitu. Maaf sekali lagi saya tidak mendiskreditkan pelayanan rekan-rekan hamba Tuhan yang lain, tetapi jujur saja kita berkata setiap kali kita mau melakukan pengembangan pelayanan, maaf ya. Jadi kadang-kadang pertimbangannya hanya pertimbangan keuntungan secara materi. Berapa kita menyewa gedung, berapa kita harus bayar semuanya, ya, expense-nya, lalu kemudian berapa yang akan kita peroleh, lalu bagaimana penghitungannya. Kalau itu yang menjadi dasar dari pelebaran pelayanan kita, perluasan pelayanan kita, maka kita harus bertobat, ini istilahnya ya. Harus Roh Kudus saja yang menentukan. Dan beberapa kali kami juga berdoa setiap kali ada yang meminta, Pak, pelayanan di daerah ini biar gereja Isa Al-Masih di mana saya melayani Jumat Pernikahan melayani di tempat ini, kami berdoa. Dan ketika tidak ada itu konfirmasi dari Tuhan, ya kita enggak ke sana. Gitu ya. Jadi itu penting sekali ya untuk memahami, dia bukan hanya memberi kepada kita keinginan, kerinduan untuk melaksanakan amanat agung berapi-api, tetapi juga mengatur supaya tidak terjadi friksi-friksi di kalangan orang-orang yang diutusnya. Bayangkan aja kalau waktu itu Paulus tidak taat ya, dia ke Asia, Bitinia, pasti lain ceritanya lagi itu. Biar tentang Rasul Paulus. Nah, kemudian menegur gerejanya. Nah, ini karya Roh Kudus juga. Jadi karena apa? Gereja itu adalah mempelai Kristus, ya. Nah, ketika akan disandingkan dengan sang anak domba sebagai mempelai laki-laki itu, ya gereja harus menjalani proses pemurnian sampai dia layak untuk menjadi mempelai perempuannya. Itulah sebabnya kalau kita baca kitab Wahyu pasal 2, pasal 3 yang tentu juga rekan-rekan di Kega Kelapa Gading juga telah dapat pelajaran itu dari Bapak Gembala Jemaat di sana, Pak Yaya Mulyono. Jadi Wahyu 2, Wahyu 3 itu 7 jemaat yang ada di Asia Kecil itu mendapat teguran daripada Roh Kudus. Ya, jadi itulah sebabnya kalimatnya di sana selalu di akhir setiap surat kepada jemaat-jemaat itu, message-nya itu selalu barang siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar kata Roh kepada jemaat. Dengar, ya, listen. Ya, karena dengan mendengar kemudian kita sadar, kita bisa mengkoreksi, kita bisa menintrospeksi, sehingga lalu kita bisa mengarah kepada apa yang Tuhan inginkan menjadi mempelai Kristus. Nah, kemudian bagaimana dengan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita orang-orang percaya pada masa kini, ya? Nah, karya Roh Kudus bagi kita, secara singkat saya sebutkan sebenarnya begitu banyak ya, tetapi saya sebutkan saja 4 hal. Yang pertama adalah karya evangelistis. Apa itu karya evangelistis? Karya di mana Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa. Jadi Roh Kudus sendiri itu bukan kuasa. Roh Kudus itu pribadi ilahi seperti yang tadi telah saya sampaikan, tetapi ia bisa memberikan kepada kita kuasa sebagai saksi. Nah, kata kuasa di situ Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ya, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata kuasa dunamis itu disebut sebagai inherent power, ya, potential. Jadi itu baru muncul kalau kita betul-betul menjadi saksi. Ya.
Itu sama seperti dinamit ya, dunamis itu seperti dinamit begitu ya. Dinamit itu ya seperti itu, seperti buah begitu ya. Nah, ada granat gitu misalnya, contoh seperti itu. Ada potensi energi yang besar di dalamnya, tetapi hanya muncul ketika itu digunakan. Tapi kalau itu tidak digunakan ya nggak ada. Pak, gimana Pak? Saya kok nggak bisa berdampak ya. Loh lah, kamu mau nggak melayani seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang kamu mau, melayani seperti yang Tuhan mau, karunia sesuai dengan karunia roh yang kamu miliki. Nah, ketika dia terjun di situ, wah itu luar biasa ya, memberi kuasa sebagai saksi, lalu menginsyafkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memberitakan Injil, misalnya saja ya, saya memberitakan Injil kepada seseorang, lalu orang itu tidak sadar, dia tidak insyaf akan dosanya, dia tidak mau menerima Kristus, kita tidak boleh merasa diri kita gagal. Tidak boleh. Ya, saya sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tentu Roh Kudus menginsyafkan dia. Tetapi waktu itu kadang-kadang tidak bisa kita yang mengatur. Ya, mungkin kita adalah saksi atau pemberita Injil yang kepada orang ini adalah orang yang ke-120. Ya, dia belum juga mau insyaf. Tetapi ke-121 ada orang lain yang diutus, kemudian dia menerima Kristus. Itu berarti bahwa ketika kita beritakan Injil dan dia belum juga sadar, belum juga bertobat, kita tidak boleh putus asa, terus mendoakan. Sebaliknya, ketika kita berhasil memberitakan Injil kepada seseorang dan dia mau bertobat, maka kita tidak boleh merasa kitalah yang paling berjasa, saya loh yang memenangkan kamu bagi Kristus. Oh tidak, karena sebelumnya sudah ada orang-orang yang memberitakan Injil pada dia. Baru kali itulah ketika Anda bicara, itu keinsyafan itu muncul. Jadi apa yang diinsyafkan, Roh Kudus menginsyafkan manusia tentang apa? Ya, tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, diberitahu ini dosa. Ini dosa. Pak, bukankah tiap orang punya hati nurani ya? Tetapi perhatikan, hati nurani itu termasuk sebagai general revelation, sarana pewahyuan umum. Itu tetap bisa keliru kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Dan cukup banyak hati nurani yang keliru. Keliru karena apa? Karena budaya. Budaya yang kemudian membrainstorming ya, mencuci otak kita, itu membuat kemudian hati nurani itu terpengaruh. Bayangkan beberapa waktu yang lalu itu di media sosial itu ada seorang anak masih SD begitu ya. Dia sudah berkata, saya akan habisi semua ya orang-orang, saya berani menggunakan pedang, senjata untuk menghabisi tanda petik orang-orang kafir begitu ya. Lah bagaimana dia punya hati nurani kok sudah begitu sebegitunya? Apakah memang hati nuraninya begitu? Tidak, itu karena hasil daripada brainstorming ya. Dan kemudian melahirkan baru ya. Jadi itu karya evangelistis. Ya. Jadi memberi kuasa kepada kita sebagai saksi, kemudian orang yang kita datangi, yang kita temui, yang kita beritakan Injil kepadanya itu diinsyafkan, dan kemudian dia memberikan respons, dan jadilah dia ciptaan baru dalam Kristus. Nah, karya yang kedua adalah karya pedagogis. Nah, karya pedagogis itu adalah karya mengajar. Mengajar. Roh Kudus akan mengajar kamu tentang hal-hal yang kusampaikan ini Yohanes 14 bukan sampai 26 ya, tapi ayat 26. Dan mengingatkan kamu. Jadi begini Bapak Ibu ya, bagaimana seseorang bisa diingatkan kalau dalam hatinya, dalam pikirannya tidak diisi. Dari kantong saya bisa keluar uang oleh karena sebelumnya diisi uang, kan begitu. Ya. Dari dalam kantong saya bisa keluar kartu KTP karena sebelumnya ditempatkan di sana KTP. Nah, bagaimana Roh Kudus bisa mengingatkan kita akan firman kalau kita tidak pernah dimasuki oleh firman? Kita tidak suka membaca firman. Ya. Nah, dan ini penting sekali karena dengan kita limpah dengan firman, ketika satu kali kita membutuhkan itu, kita diingatkan gitu ya. Loh, kenapa kamu khawatir? Bukankah
Ada firman yang berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya itu coba lihat burung di udara, coba lihat bunga-bunga di padang itu. Tuhan pelihara, ya Tuhan hiasi. Apalagi kamu, bukankah kamu lebih berharga daripada burung pipit katanya. Wah, luar biasa ketika saya diingatkan akan itu, hati saya penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kau Bapa. Ya Bapa yang baik, Bapa yang memeliharaku. Aku tidak khawatir, aku harus mempersiapkan masa depan, tapi aku tidak perlu khawatir akan masa depan. Jadi dengan kita diingatkan oleh Roh Kudus, itu penting sekali ya. Di zaman seperti ini, di mana penuh ketidakpastian, kita diingatkan akan adanya kepastian janji Tuhan dalam hidup kita. Jadi ini penting, limpah dengan firman, diajar oleh firman itu bagaimana Pak? Ya, ini bukan hanya karena kalau kita lagi persiapan mau khotbah gitu ya, bukan. Untuk pertumbuhan iman kita sendiri. Nah, setiap kali ketika saya belajar Alkitab, misalnya saya menempatkan diri saya di dalam peristiwa itu. Ya, jadi misalnya saja ini contoh, ya bagaimana Tuhan itu berkuasa. Berkuasa apa? Ya atas alam semesta ini. Bagaimana itu yang namanya Rasul Petrus itu di Lukas pasal 5, dia nelayan dan menurut banyak penafsiran dia nelayan yang piawai ya, bukan sekedar nelayan apal-apal ya, karena tinggal di daerah Galilea gitu dekat Danau Tiberias di situ itu. Nah, itu dia pasti jago tuh ya. Nah, tetapi kenapa saat itu tidak mendapat apa-apa dan ketika Yesus meminjam perahunya dan selesai Yesus menggunakan perahu Simon untuk mengajar, lalu dia menyuruh Simon membawa perahunya ke tengah untuk kembali menangkap ikan. Itu pun juga sudah siang hari di mana ikan-ikan pada umumnya itu tidak keluar. Tapi kemudian Simon bisa memperoleh begitu banyak ikan. Bagaimana? Itu mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan berkuasa dan kalau sudah Tuhan menyatakan firman-Nya, ya ini menjadi saya dramatisir ya, ikan-ikan itu ketika sudah ada di sarangnya dia berkata, kita disuruh keluarnya oleh pencipta kita ini, let's go gitu ya, yang ngomong gitu kayaknya Nemo. Nemo keluar dari sarang ikan-ikan itu masuk kemana, masuk ke jaring itu ada jaring di situ. Ya jaringnya Simon Petrus sampai dikatakan jaringnya itu jalannya itu nyaris koyak begitu. Itu juga terjadi kembali di Yohanes pasal 21 kan dalam peristiwa setelah Yesus bangkit itu. Luar biasa. Nah, mengajarkan. Nah, kata mengajarnya itu membuat kita lebih mengerti untuk apa? Menerapkannya dalam hidup kita. Sebab kalau tidak ketika kita baca ayat Alkitab itu ya, ini apa ini? Lalu apa korelasinya dengan kita? Bahasa anak muda ndak relate nih. Loh siapa bilang ndak relate? Sangat relate. Cuma kitanya yang perlu yang disebut dengan jam terbang ya. Jam terbang itu apa? Ketekunan itu ya, pedagogis. Nah, karya yang ketiga next adalah karya organis ya, yaitu memunculkan buah roh. Galatia 5 ayat 20 23 mulai dari kasih, sukacita, ya damai sejahtera dan seterusnya itu sampai kepada penguasaan diri, itu membentuk kita memiliki karakter seperti Kristus. Ya buahnya itu satu, rasanya itu 9. Nah itu tidak bisa ditemui di mana-mana, tidak bisa. Ya, ya orang kuno itu bilang nano-nano katanya. Jadi satu buah tapi rasanya itu 9. Artinya apa? Kalau bicara kasih, kasih yang bagaimana? Kasih yang memiliki sifat 8 lainnya gitu ya. Kasih yang di dalamnya ada sukacita, di dalamnya ada damai sejahtera, di dalamnya ada kesabaran, ya, di dalamnya ada kesetiaan, di dalamnya ada penguasaan diri. Sebab kasih tanpa penguasaan diri, nah jadi keliru. Ya, akhirnya yang dikasihi bukan istrinya sendiri lagi, lalu istri orang. Ya kasih, tapi ada pengendalian diri siapa? Objek kasihnya itu ya. Nah, itu penting dan itu pun bisa menjadi semacam PA dipelajari tiap-tiap rasa daripada buah roh itu ya. Dan itu hanya bisa dimunculkan dalam kehidupan orang yang telah mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Dan karya yang keempat yang terakhir adalah karya karismatis, yaitu memberikan karunia pelayanan sesuai dengan yang dikehendakinya. Ya, Peter Wagner itu mengatakan ada sekitar 27 atau 28 karunia ya, termasuk di dalamnya karunia lajang. Saya tidak tahu nih di antara peserta dari Growth ini ada enggak yang dapat karunia lajang gitu ya. Jadi
Ada juga karunia membagi-bagikan. Nah, yang tidak ada itu karunia menikmati. Sebab seringkali ada rekan yang berkata, Pak, karunia saya itu karunia menikmati. Mana ada karunia menikmati? Yang ada itu karunia membagi-bagikan. Ya, jadi kita punya sesuatu dan itu hati itu lalu terdorong untuk memberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, tiap-tiap karunia itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, lalu digambarkanlah oleh Paulus itu seperti tubuh gitu ya. Pada satu tubuh ada begitu banyak anggota, pada satu tubuh begitu banyak anggota yang berbeda-beda tempatnya, tetapi itu semuanya harus berfungsi dengan baik. Nah, oleh sebab itu ketika saya tahu karunia saya itu di hal yang ini begitu ya, sementara teman yang lain punya karunia yang berbeda. Nah, itu saling melengkapi. Saya share aja ya satu pengalaman pelayanan. Di tempat kami ada pendeta Immanuel namanya ya. Di pendeta Immanuel itu punya karunia konseling begitu. Nah, saya punya karunia mengajar dan itu berbeda ya. Nah, satu kali ada satu jemaat yang perlu ditolong oleh karena dia sedang mengalami stres begitu dan menurut informasi dia harus sampai dibawa ke ya perawatan di rumah sakit jiwa begitu ya, sakit jiwa. Nah, saya menjadi nervous ya. Jadi ini saya nih hamba Tuhan ya, tapi nervous karena ngurus jemaat di wilayah saya. Waktu itu ada pembagian wilayah-wilayah penggembalaan. Waduh, ini gimana bawa orang stres ini ke sana? Karena dulu saya pernah ke RSJ itu, bukan jadi penghuni ya, tapi pernah visit ke sana itu ada dua perempuan yang menyapa. Jadi menyapa saya bilang, Bapak Roy Martin ya, gitu ya. Jadi saya bilang tak iya nih, oh iya saya Roy Martin lah, kamu ya Sofia Lacuba ya, gitu. Nah, jadi saya, waduh lah ini gimana nanti di sana. Lalu saya ke kantor untuk mengurus beberapa surat berkenaan dengan perlunya surat pengantar bahwa jemaat ini ke RSJ itu. Ya. Nah, lalu saya lihat Pak Immanuel juga sedang duduk, tapi wajahnya juga lagi stres. Gitu. Nah, ini pendeta ini podo stres, itu gimana ini ya jemaatnya ya. Waduh. Nah, lalu kami berdoa bersama. Ayo Pak Im, kita berdoa. Kok kita dua-duanya stres, ini kenapa? Nah, ketika kami berdoa, itu Roh Kudus mengingatkan kami tentang karunia ini. Tukar tempat, ya. Nah, mengapa Pak Immanuel stres? Karena Pak Immanuel diminta untuk menulis renungan sinar kasih. Dia nulis satu kalimat keliru di rope, nulis lagi tidak tepat di rope, itu bikin dia stres. Apalagi kalau sudah kena deadline. Nah, sementara saya bagian tulis menulis itu cepat sekali, cerut gitu ya. Dalam tempo setengah jam bisa menghasilkan satu tulisan gitu. Nah, jadi akhirnya saya dengan Pak Immanuel Pak Im, tukar tempat. Ya, jadi naskahnya Pak Im serahkan saya. Ini jemaat yang stres bawa ke RRJ sana. Itu saudara ya, karena karunianya Pak Im itu di situ. Itu yang orang yang stres itu, maaf seperti kerbau itu dicucuk hidungnya itu bisa nurut sama Pak Im itu. Terus bisa nurut sampai ke RRJ dan sembuh tertangani dalam tempo cepat. Saya pun mengerjakan dalam tempo setengah jam juga selesai. Jadi dua-duanya kita tertawa. Ya inilah memang Tuhan itu kepala gereja ya. Yesus Kristus itu kepala gereja. Dia yang paling tahu the right man, menempatkan the right man in the right place at the right time gitu ya. Jadi bagaimana menempatkan orang di tempat yang tepat sesuai karunia-Nya, dan itu akan sangat efektif Bapak Ibu. Nah, kalau ada di antara kita melayani tetapi rasanya berat. Nah, itu perlu introspeksi. Apa betul karunia-Nya di situ? So, kalau tidak, waduh, dua-duanya itu mengalami kesulitan luar biasa, baik yang melayani maupun yang dilayani. Nah, saya berhenti sampai di sini, Pak Yotam, jadi materi yang saya sampaikan. Nah, apabila memang nanti dibutuhkan, saya bisa memberikan secara lengkap begitu dalam bentuk buku ajar mengenai pneumatologi. Nanti saya kirimkan kepada Pak Yotam dalam bentuk PDF ya, untuk bisa kemudian dibagikan. Bagi Bapak Ibu yang ingin saudara-saudari yang ingin bertanya, bisa menyampaikan pertanyaan lewat chat atau kalau ingin langsung bisa, tapi mohon raise hand terlebih dahulu supaya bisa lebih tertib. Pak Petrus, ini sudah ada pertanyaan di chat karena Ya. tadi menyinggung sedikit mengenai keselamatan penginjilan. Ini Saudari Elena bertanya,
Pak, saya punya pertanyaan. Tapi ini pertanyaannya tapi ini pertanyaannya punya follow up question yang saya tahu nggak bakal bisa dijawab semua sesi pada malam hari ini. Memang kalau keselamatan itu panjang kali lebar. Kita bicara pada akhirnya predestinasi. Tadi Bapak sempat sebut jika ada orang yang tidak menerima Yesus pada saat itu juga, setelah kita beritakan, kita jangan merasa rendah atau merasa salah, karena harus tetap mengikuti waktu Tuhan. Kalau misalkan kondisinya ada orang yang belum sama sekali mendengar nama Yesus, misalkan orang itu ada di pulau terpencil, tapi tetap berbuat baik dan lain sebagainya dengan alasan atau faktor-faktor tertentu. Apakah mereka tetap bisa diselamatkan? Apakah ada peran Roh Kudus? Cukup sampai di situ dulu tentang saya, karena nanti ada lanjutannya. Silakan Pak Petrus. Pertanyaan sangat Ya, baik ini ya dari Saudari Elena. ya baik, terima kasih. Jadi ini yang pertanyaan yang ya seringkali disampaikan ya. Nah, saya menyatakan seperti ini. Jadi kita bisa berasal dari denominasi gereja yang mungkin bisa berbeda-beda ya. Nah, tetapi ya seperti yang saya tahu adalah bahwa Allah itu mengasihi. Itu satu. Dan Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Itu yang kedua. Nah, tetapi tentu dalam hal ini juga, jadi dengan adanya dua pewahyuan yang Tuhan gunakan. Yang pertama adalah pewahyuan umum, dan yang kedua itu pewahyuan khusus. Maka dua sarana itu bisa digunakan untuk membawa orang itu kepada keselamatan dalam konteks masing-masing. Ini saya mau jelaskan ya. Jadi ketika misalnya saya di Pulau Madura, ini contoh saja ya, saya lahir di Pulau Madura, begitu kemudian saya menyaksikan panorama gunung yang indah, panorama pantai yang indah, gunung yang tinggi, begitu ya. Lalu disitulah hati nurani saya berkata, ini pasti ada yang menciptakan. Itu pun belum tentu ya, sebab ada yang berkata dari dulunya mah udah begitu, gitu ya. Nah, katakanlah saya sudah yakin ya bahwa ada pencipta, gitu. Nah, ketika saya tahu bahwa ada pencipta, maka tentu Tuhan itu melihat saya sudah tiba pada pewahyuan umum. Sehingga masih memerlukan satu lagi, yaitu pewahyuan khusus. Apa pewahyuan khusus? Pemberitaan, supaya dalam diri saya muncul iman untuk percaya kepada Kristus. Iman itu muncul dari mendengar perkataan Kristus. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan izinkan saya sakit. Dan begitu contohnya ya. Tuhan izinkan saya sakit, nah kemudian Tuhan mengutus seorang hamba Tuhan, mendoakan saya, sehingga seluruh keluarga lalu menjadi percaya kepada Tuhan. Artinya ada begitu banyak cara yang Allah gunakan untuk seseorang itu boleh tiba kepada pengenalan akan Kristus. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak mendapat kesempatan untuk mendengarkan Injil, begitu, ya? Sama sekali tidak mendapatkan kesempatan. Nah, untuk hal seperti itu saya cuma mengatakan apa? Itu adalah keputusan di tangan Tuhan. Kita nggak ngerti, ya kan? Kita nggak bisa juga menghakimi, oh dia nggak dengar Injil, ya sudah habis Pak. Lu tunggu dulu ya, pengertian habis itu gimana. Nah, karena apa? Karena Allah itu kasih, maka dikatakan bahwa hati nurani mereka lah itu yang kemudian menjadi hakim atas mereka, begitu. Jadi Allah menggunakan, kalau dia tidak mungkin mendapatkan pewahyuan khusus, maka dengan pewahyuan umumnya itulah, maka dia dihakimi menurut itu. Dengan kata lain begini, di dalam Kristus kita punya kepastian keselamatan. Sedangkan di luar Kristus itu tidak ada kepastian keselamatan. Nah, kata tidak ada kepastian, ya kita tidak bisa juga mengatur Tuhan, ya sudah ya binasa semua. Enggak, kalau saya tidak ya, tapi itu diserahkan kepada apa? Kepada kedaulatan Tuhan sendiri. Lupa bagaimana dengan Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, barang tiada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, kita amini itu. Ya.
Nah, tetapi kita juga harus mengamini adanya kedaulatan Tuhan dalam menyelamatkan seseorang yang itu tadi tidak memiliki kesempatan sama sekali mendengarkan Injil. Tetapi dia hidup sama seperti Kristus telah hidup, dalam arti sesuai dengan sepengetahuan yang dia tahu itu. Nah, dengan demikian maka Roh Kudus juga hadir di sana. Roh Kudus itu kan apa namanya ya? Dalam pengertian hadir kan dia kan maha hadir. Nah, tentu kehadirannya itu beda dengan ketika hadir dalam kehidupan orang percaya. Makanya ada saudara-saudara yang disebut dengan gradasi ya, tentang karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Yang pertama itu hinggap, begitu ya. Kalau di Perjanjian Lama hinggap. Kemudian ada kata dipenuhi oleh Roh. Lalu lebih tinggi lagi dipimpin oleh Roh. Lalu yang terakhir ditawan oleh Roh. Nah, itu tingkatannya beda-beda. Semua itu dipimpin oleh Roh Kudus. Semua itu ada peran Roh Kudus di dalamnya, itu pasti. Karena yang menciptakan manusia, manusia berharga di hadapan Allah itu ya pernyataan daripada Allah sendiri. Nah, tentu dengan segala cara Allah menginginkan supaya orang ini diselamatkan. Tetapi itu tidak berarti juga bahwa di luar Kristus semuanya pasti selamat gitu ya, tidak lah. Kalau gitu buat apa Kristus mati di kayu salib ya kan, kalau kemudian semua orang berdosa diampuni aja semua dosanya, tidak perlu lagi ada salib. Enggak juga begitu. Jadi apa yang lalu bisa kita katakan? Yang satu adalah bahwa dalam Kristus saya punya kepastian keselamatan itu. Nah, karena Kristuslah yang telah menggantikan dosa kita, mengampuni dosa kita, dan memberikan kepada kita tempat di sorga. Itu ya Efesus pasal 2, ya, mulai dari ayat 1 sampai 10. Kita harus yakin di sana. Tetapi bagi orang-orang yang di luar Kristus, ya, sedapat mungkin mari kita injili mereka. Nah, tugas kita. Tetapi kalaupun kita sudah berusaha, tetap ada orang-orang yang di luar jangkauan kita. Nah, itu kita serahkan Tuhan, itu Tuhan yang tahu. Kita tidak bisa ngomong apa-apa. Gitu. Nah, artinya begini, ingat ucapan Yesus, ada banyak hal yang kita akan mengertinya kelak. Tetapi sekali lagi, ini bukan menjadi alasan kita untuk tidak memberitakan Injil. Begini, saudara ya. Jadi dalam hukum di Indonesia, itu kan ada yang namanya itu gerasi. Ada yang namanya itu amnesti. Ada yang namanya itu abolisi, ya, pemberian pengampunan. Nah, jadi dalam kasus orang-orang percaya, maka itu kita dibenarkan, ya, justification by the blood of Christ. Jadi kita dibenarkan oleh karena darah Kristus. Itu sudah pasti. Kita dibenarkan sudah pasti. Tetapi ada orang-orang yang semuanya, kita semua kan sebenarnya mendapatkan penalti ya, the penalty of sin is death ya, upah dosa itu maut. Jadi semuanya pasti binasa, tetapi oleh Kristus, karena percaya kepada Kristus kita dibenarkan. Nah, sekarang bagi mereka yang tidak pernah punya kesempatan mengenal Kristus, bagaimana? Ya udah, karena presiden, kalau presiden di Indonesia bisa memberikan abolisi, amnesti, atau bahkan juga grasi. Lah, siapa yang bisa mengatur presiden? Kalimatnya begini, kalimatnya. Itu adalah hak prerogatif presiden. Nah, itu berarti ada kedaulatan Allah. Kalau ada prerogatif presiden, maka ada juga kedaulatan Allah. Kita tidak bisa ngomong tentang itu. Sekali lagi, ini tidak melemahkan penginjilan, tidak melemahkan amanat agung, tidak melemahkan Yohanes 14 ayat 6, tetapi juga kita tidak boleh dalam arti bahwa kasih kita kepada orang lalu diukur kasih Allah kepada orang itu juga sama seperti kasih saya kepada dia. Tidak mungkin. Karena saya tidak menciptakannya, Tuhan yang menciptakannya. Saya sayang dia, saya sayang supaya dia jiwanya bertobat. Ya, Tuhan pasti lebih sayang pada dia daripada kita. Nah, itu berarti usaha untuk bisa membawa orang itu pada keselamatan, usaha dari Tuhan sendiri itu jauh lebih besar daripada usaha kita. Usaha kita kadang-kadang enggan kok, ya. Males kok, mendoakan aja kadang malas gitu ya. Tapi Tuhan tidak akan. Nah, jadi di situ kita tetap percaya amanat agung, kita tetap percaya Yohanes 14 ayat 6, tetapi yang di luar itu kita selalu berkata it depends on love of God. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Yonam. Ya, terima kasih Pak Petrus. Untuk Elena, kalau mungkin ada pertanyaan lanjutan, dipersilahkan Ibu Bapak, saudara-saudari, silakan untuk
menyampaikan pertanyaan bisa melalui chat ataupun juga raise hand terlebih dahulu. Ada di chat, Pak Petrus, Ya, karunia-karunia roh ya. apakah bisa dipelajari Hmm. sehingga kita dapat memiliki karunia-karunia tersebut. Jadi mungkin misalnya begini, Pak Petrus sudah punya karunia pengajaran, lalu ingin karunia yang lain nih, begitu. Nah, apakah bisa dipelajari? Terima kasih. Ya. Jadi jangan dibalik ya, jangan dibalik ya. Pengertian dibalik itu begini. Saya lihat teman saya punya karunia mengajar ya, gitu misalnya ya. Nah, saya coba saya mau belajar bagaimana untuk bisa mengajar. Oh, bisa belajar untuk mengajar loh ya. Tetapi karunia itu beda dengan sesuatu yang kita pelajari. Dengan kata lain, karunia tidak bisa dipelajari. Tetapi maksudnya begini, ketika kita tahu karunia kita itu mengajar, maka kita yang ngerti karunia itu kita bisa mengimprove ya dengan pertolongan Tuhan juga apa skillnya, metodenya. Misalnya saya punya karunia mengajar ya. Nah, tentu saya dalam mengajar itu saya mesti lihat siapa yang saya ajar. Apakah orang-orang yang sudah sepuh atau anak-anak muda atau anak-anak kecil. Nah, tentu metodenya itu kita tidak bisa dapat dari Tuhan secara otomatis begitu ya. Enggak. Jadi kita yang kemudian diberi akal budi mempelajari metodologi pedagoginya bagaimana ini. Ini sedang mengajar orang di mana? Di kota, di desa. Ya sesuaikan caranya, metodenya, peralatannya gitu ya. Itu yang bisa dipelajari. Tapi setelah kita tahu, ya misalnya gini, saya punya karunia menasehati, ya saya tahu misalnya saya punya karunia menasehati. Nah itu berarti saya harus melengkapi diri saya dengan hal-hal yang berkaitan dengan konseling, begitu. Ya bagaimana mengonseling ini? Nah misalnya Pak Immanuel belajar ya kan, itu konseling, oh ada konseling dengan cara menggunakan gambar lebih dulu misalnya, gitu. Itu bisa dipelajari. Jadi yang dipelajari itu adalah sesuatu yang bisa untuk membuat tadi karunia itu menjadi lebih berjalan jauh lebih baik lagi begitu daripada kita tidak mempelajari apapun gitu ya. Tetapi bahwa karunia itu sendiri itu tidak bisa dipelajari. Jadi saya perjelas ya, karunia itu sendiri tidak bisa dipelajari, tetapi kita wajib hukumnya ya mempelajari banyak hal untuk supaya karunia yang telah kita miliki itu berjalan lebih efektif. Misalnya si Pak Yotam ini punya karunia berkhotbah nih ceritanya ya kan, itu kan juga karunia itu ya, berkhotbah. Nah tentu Pak Yotam akan belajar bagaimana bisa berkhotbah, bisa pesannya lebih mendarat di hati orang-orang itu dengan pertolongan Roh Kudus juga kan. Tapi ilmu berkhotbahnya kan tetap harus dipelajari. Ya, bagaimana pendahuluannya, bagaimana kontennya, bagaimana penutupnya, bagaimana ilustrasinya. Nah, itu yang dipelajari. Tapi karunia berkhotbahnya tidak. Nah, semoga jelas penjelasan. Ya, terima kasih Pak Petrus. Jadi jelas ya, karunia itu namanya juga karunia, pemberian begitu. Itu pemberian nggak bisa dipelajari karena Tuhan Roh Kudus yang memberikannya. Nah, ini ada dari Vanda Grace, izin tanya Pak, bagaimana cara kita mengetahui karunia apa yang Tuhan berikan dan benar-benar dari Tuhan? Jadi kita perlu membedakan Pak Petrus yang kita Iya, inginkan dan yang Tuhan berikan. Karena iya, kadang-kadang iya. yang Tuhan berikan itu nggak seperti yang kita inginkan. Iya, Inginnya iya. mujizat, dikasihnya pengajaran. Nah, itu kan bisa seperti itu. Silakan Pak Petrus. Ya, 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 baik. Terima kasih, ini pertanyaan yang baik sekali. Nah, yang pertama itu adalah menjalani tes karunia namanya, ya. Jadi ada beberapa di tempat kami ada namanya Biro Psikologi Terapan itu BPT, Biro Psikologi Terapan itu menolong kita untuk mengerti setidaknya 7 karunia yang ada di surat Roma, ya. Dalam surat Roma pasal yang ke-12 itu ada di situ disebutkan 7 karunia. Nah, setidaknya dari situ itu ada sejumlah pertanyaan semacam kuesioner begitu, lalu kita mengisinya. Nah, itu bisa menolong kita untuk mengenali karunia apa, gitu ya. Gitu. Nah, yang kedua itu adalah dengan try out. Jadi trial and error istilahnya, trial and error ya. Jadi cobalah ini misalnya saya itu dimulai dengan passion dulu ya. Kok saya seneng ya lihat anak-anak ya. Kok saya seneng ya ngelihat anak kecil tuh seneng banget gitu ya.
Nah, kemudian saya mulai masuk ke kelas nih, ke kelas. Waduh, kok lebih seneng lagi lihat anak-anak. Sebab ada orang ketika lihat anak itu langsung terganggu gitu. Murid Yesus melihat anak-anak rame-rame langsung merasa terganggu, ini tak terganggu. Maka Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Tapi ada yang melihat anak itu langsung senang. Ya, nah ketika melihat anak langsung senang, nah itu bisa ada bibit ini punya karunia mengajar anak-anak, ya kan? Gitu. Nah, mulailah masuk, ya kan? Masuk ke situ. Nah, biasanya prosesnya yang saya pernah jalani itu prosesnya itu 1 tahun. Ya, setengah tahun untuk hadir saja dulu, setengah tahun untuk ngabsen, lalu baru tahun berikutnya setelah 1 tahun itu baru saya diminta untuk mengajar anak-anak. Itu umur 17 tahun saya waktu itu, ya kan. Jadi saya senang anak-anak, saya senang berada di tengah-tengah mereka. Nah itu. Nah, kalau ternyata ketika saya mengajar itu atau saya ada di tengah anak-anak itu, lalu rasanya saya tidak ada damai sejahtera. Nah, ini ukuran damai sejahtera ini juga penting, ya. Jadi maka itu perlu dipertanyakan, apakah saya punya karunia di situ atau tidak. Menasihati, senang nggak menasihati? Saya senang Pak menasihati, tapi saya nggak senang ketemu orang. Ya nggak mungkin, nggak mungkin, gitu ya. Jadi ada hal-hal lain yang berkaitan dengan karunia itu. Ya, lupa kalau saya misalnya saya seorang yang introvert, bisakah saya seorang introvert menjadi seorang konselor begitu ya? Introvert menjadi konselor? Oh bisa, bisa. Dalam arti apa tapi? Dalam arti dia menyimpan rahasianya. Nah, itu menolong. Sebab kalau orangnya ekstrovert, dia jadi konselor, kecenderungannya adalah tidak bisa pegang rahasia orang. Di-wear-wear bahasa Jawa, ya kan? Gitu. Tetapi, nah ada hal-hal dalam orang yang introvert tadi itu kehidupan apa namanya ya? Kemampuan sosialnya untuk ketemu dengan orang. Dia suka ketemu orang, tapi dia tidak suka katakanlah untuk apa namanya celoteh-celoteh begitu. Nah itu bisa menjadi konselor. Jadi sekali lagi ada kaitan menurut saya. Satu, temperamen, ya walaupun prosentasenya tidak semuanya sama ya, temperamen, lalu kepribadian begitu, kemudian dengan karunia itu tetap ada korelasinya walaupun persentasenya bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Begitu ya. Jadi harus trial and error dan konfirmasi dari siapa? Dari orang yang kita layani. Aduh makasih loh Kak. Ya makasih loh, ini anak-anak seneng banget Kakak mengajar tadi cerita. Waduh, anak-anak itu seneng. Nah, itu konfirmasi itu penting. Bukan sekedar apa namanya ya, ABS ya, asal babi senang atau asal yang melayani senang, bukan, tapi betul tulus. Terima kasih, itu konfirmasi penting itu. Gitu. Ya, dan kemudian ada kerinduan untuk meningkatkan. Ya, itu kalau orang punya karunia, misalnya karunia untuk melayani di bidang musik misalnya gitu ya. Nah, tapi permainannya 5 tahun lalu ya begitu, 7 tahun lalu ya segitu. Ya, dengan sekarang sama saja. Nah, itu perlu dipertanyakan. Tidak mungkin orang yang ngerti karunia, dia mensyukuri karunia, lalu dia mengembangkan karunia itu. Itu Pak, yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Petrus, sudah sangat jelas ya. Ini ada pertanyaan yang sangat baik nih dari Vendas. Izin bertanya Pak, apakah karunia itu dapat tetap diaplikasikan walaupun orang itu sedang jatuh dalam dosa? Contoh, mengusir setan. Apakah tetap bisa diaplikasikan saat orang itu jatuh ke dalam dosa? Silakan Pak Ya, Petrus. ya. Ini dari siapa tadi? Penda ya. Wah, Dari aneh Venda. pendeta, aneh pendeta. Ya begini Penda. Jadi jangan memisahkan antara tadi karunia dengan buah, gitu ya. Nah, saya kasih contoh. Jadi ada orang di sebuah tempat pelayanan begitu ya. Ini kan ekstrim, contohnya itu mengusir setan tadi ya. Katakanlah sederhana aja, dia song leader begitu kan. Dia song leader tapi kemudian dia jatuh dalam dosa. Nah, ketika dia jatuh dalam dosa, katakanlah misalnya saja dosa perzinahan, gitu ya. Nah, tentu oleh pimpinan gereja dia akan dilarang untuk melayani secara publik. Nah, ini penting. Sebab ada pelayanan yang publik, yang nampak di depan orang banyak, dan ada pelayanan yang di belakang. Ya, kalau bahasa digitalnya itu ada front dan ada end gitu kan. Jadi ada yang front, ada yang end, ada yang di depan,
ada yang di belakang. Nah, kalau dia jatuh dalam dosa, dia harus menyelesaikan dulu dengan Tuhan, membereskan itu semua, meminta pengampunan, dan menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, kalau dia mau masuk lagi di pelayanan, harus di pelayanan yang back end, bukan front end. Jadi, yang dari belakang, begitu. Ya, katakanlah dia yang bagian mempersiapkan alat, ya, pokoknya yang unpublic begitu ya. Nah, itu penting. Sama, jadi karunia itu bisa saya katakan tidak selalu ya. Bisa kemudian Tuhan ambil ketika orang itu jatuh dalam dosa dan tidak mau bertobat untuk dipakaikan ke orang lain. Dan itu seringkali terjadi, ya. Dengan kata lain, Tuhan mengambil kaki Dianmu. Nah, itu pernyataan teguran, ya, teguran dari Roh Kudus juga kepada salah satu jemaat. Aku akan mengambil kaki Dianmu. Gitu. Jadi kalau kita lihat contoh-contoh di Alkitab, ada orang yang terus dikejar oleh Tuhan mau sampai kapanpun. Yunus misalnya, Yunus sebenarnya kan dosanya bukan jatuh dalam dosa gimana, tapi itu kan juga bisa dikategorikan melawan Tuhan. Wong Tuhan mau dia ke Niniwe, tapi kan Tuhan kejar itu. Tuhan kejar lu, apa Tuhan tidak bisa pakai orang lain? Bisa, tapi kali itu memang Tuhan ingin memakai Yunus, sehingga kemanapun Yunus dia dikejar. Tetapi ada contoh yang lain dipindahkan ke orang lain. Jadi misalnya saja karunia kepemimpinan pada Saul, ya. Raja Saul itu punya karunia kepemimpinan awalnya, kan begitu. Awalnya, tapi kemudian dia memelihara iri hati, dia memelihara kedengkian, dia memelihara kebencian, dia memelihara sakit hatinya kepada Daud itu. Ya, nah sudah, kalau sudah gitu sudah Tuhan menyuruh Samuel lantiklah Urapilah seorang untuk menggantikan Saul, cabut. Tidak ada lagi sudah karunia kepemimpinannya. Jadi makanya Saul disebut mantan urapan. Jadi dalam peristiwa pertempuran antara Daud dan Goliat sebenarnya semuanya ada kata urapannya. Goliat itu anti urapan. Ya, Saul itu mantan urapan. Prajuritnya tanpa urapan. Nah, lalu baru Daud itu penuh urapan. Nah gitu. Ya, semuanya ada kata urapannya, tapi yang satu itu melawan, yang satu itu mantan, jadi Saul itu mantan urapan. Jadi tadinya dia kepenuhan seperti nabi itu. Ya kan kalau kita lihat di Alkitab dia kepenuhan seperti nabi. Betul-betul luar biasa itu ya. Pemimpin raja itu juga spiritual gitu. Tapi kemudian karena dia jatuh dalam dosa dan tidak mau bertobat, dia hilang sudah kemampuan itu. Walaupun ini kisah di perjanjian lama, tetapi itu bisa juga terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ada yang karunianya itu langsung diambil, tidak lagi dia punya karunia itu. Gitu ya, Venda. Sebab kalau enggak kan dia bisa jadi batu sandungan tuh. Jadi perkara mengusir setan, wow, itu 70 murid yang lain itu 70 murid yang lain dari Yesus begitu senangnya bisa mengusir setan sampai iblis bilang, loh kamu itu jangan bersukacita karena iblis tunduk padamu, tapi bersukacitalah karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan, kan begitu. Nah, jangan bangga karena bisa mengusir setan, tapi banggalah karena nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, tertulis dalam kitab kehidupan itu adalah pertobatan yang jelas lahir baru dalam Kristus. Itu. Jadi hati-hati dengan karunia karena sebenarnya karakter itu jauh lebih penting. Bukankah dalam Matius 25 juga katakan begitu? Kamu menyebut aku Tuhan, melakukan banyak mujizat demi namaku, tetapi kamu tidak melakukan apa yang aku kehendaki. Tapi tidak berarti juga saya punya karakter seperti Kristus, tapi I do nothing, tidak boleh juga. Ya karena dalam diri kita ada potensi yang harus digunakan. Jadi dua-duanya itu harus seimbang. Gitu, Venda. A good question. Iya, terima kasih Pak Petrus. Iya. Ada pertanyaan lagi dari Pak Sugiono Wijaya. Iya. Pak, tolong tanya, apakah perbedaan antara karunia dengan bakat atau talenta? Ini yang sering ditanyakan. Silakan Pak Petrus. Iya, saya tidak melihat itu sebagai pertentangan ya, tetapi justru saling melengkapi ya. Misalnya saja, saya punya lima hal ini seringkali berdekatan ya, 5 hal ini. Kalau orang itu senang musik, gitu ya, pada umumnya senang matematik, gitu. Pada umumnya senang filsafat, pada umumnya senang bahasa dan teologi. Jadi 5 ini semacam satu rumpun ya.
Jadi matematika, musik, bahasa, teologi, dan filsafat. Nah tetapi, ya ini ada tetapinya. Kalau dalam pendidikan yang dijalaninya, dia tidak diajar untuk mengobarkan kelima hal ini, biasanya hanya salah satu saja. Misalnya dia senang musik, tapi dia tidak suka matematik. Kenapa ya? Karena guru matematikanya tidak enak, gitu ya. Tidak bisa ngajar dengan betul, tidak bisa tahu caranya membangkitkan potensinya dia itu. Malah nakut-nakuti, gitu ya. Jadi akhirnya dia benci matematika dan juga membenci pendeta yang punya kemampuan matematika, gitu. Nah, pendeta nih. Aku gak seneng wek Pak Petrus. Apa di sini aku gak seneng wek matematika gitu ya. Jadi nah itu tadi, jadi ada tadi itu kemampuan, katakanlah tadi kemampuan saya senang untuk bahasa begitu ya. Jadi sekarang saya mengajar bahasa, misalnya bahasa Yunani, bahasa Ibrani, tapi dulu saya sudah belajar lebih dulu, belajar sendiri gitu. Jadi itu kan bakat ya, bakat untuk self study. Saya belajar sendiri. Nah, ketika Tuhan memberikan karunia mengajar, itu menolong sekali. Jadi menurut saya tidak semacam apa ya, keterpisahan antara bakat alami dengan karunia. Memang bakat alami sendiri ya kan, bisa dipelajari, bisa terus kembangkan. Nah, karunia itu dari Tuhan, tetapi dua-duanya itu juga bisa saling melengkapi satu dengan yang lain ya, tidak saling bertentangan. Itu cuma memang ada perbedaan itu. Yang satunya itu tadi ya. Jadi itu bisa bakat-bakat yang terus ditingkatkan. Nah, karunia itu pemberian. Nah, apa yang ditingkatkan menolong terhadap apa yang diberikan. Jadi dua-duanya bisa betul-betul lengkap. Sebab kalau tidak mungkin orang yang suka, orang yang diberi karunia mengajar lalu tidak suka belajar, tidak mungkin. Seperti Pak Yotam ini kan belajar terus ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Petrus. Jadi bisa beririsan gitu ya. Bisa beririsan antara talenta dengan karunia. Terima kasih Pak Petrus. Ya, itu bahasa matematik. Ini ada pertanyaan dari mahasiswa STEP dari Ikhlas. Izin bertanya, ini panjang lebar, tapi saya rangkum saja Pak. Jadi bagaimana dengan bunuh diri? Bunuh diri, depresi, dia sudah Kristen. Bagaimana peran Roh Kudus kalau dia ini sampai pada tahap bunuh diri? Itu Pak. Ya itu loh, contohnya itu Saul. Orang itu bunuh diri, itu tidak mungkin langsung suatu keinginan saat itu juga. Tidak mungkin, itu sudah ada gejala-gejala sebelumnya. Dan kita lihat dalam cara Tuhan bekerja, Tuhan itu selalu mengingatkan. Kan ada Roh Kudus yang mengingatkan, menyadarkan, menginsyafkan. Pertanyaannya mau tidak? Kan itu. Nah, ketika orang itu telah diberi kesempatan tidak mau, kan manusia diberi kehendak bebas. Kalau pilihannya ke sana, misalnya Yudas itu sudah diberitahu, ya, Yudas hati-hati, kan begitu, ya, gitu. Tapi Yudas memberi kesempatan kepada iblis malah, ya sudah, habis. Jadi sekali lagi kita itu diberi oleh Tuhan kehendak bebas. Ya, nah ada banyak orang menggunakan kehendak bebasnya bukan untuk taat, tapi justru untuk tidak taat. Nah, kalau sudah begitu, gimana? Kan tidak bisa kita nyalakan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan orang bunuh diri? Dia sendiri yang memilih begitu. Lalu ada orang tanya pada saya, Pak Petrus, bukankah semua orang memilih surga? Tunggu dulu. Kalau semua orang memilih surga, kenapa masih ada korupsi? Siapa Pak? Ya orang Kristen juga, ya kan? Itu waktu masih jadi penarik ojol, ya kan? Wah, ya ke gereja. Setelah jadi wakil menteri malah korupsi, gitu-gitu. Bagaimana itu? Ya kan? Lah gitu. Jadi ada peringatan-peringatan. Kedua itu ada godaan-godaan. Nah, orang-orang yang bunuh diri itu kan saya bisa telusuri ya. Orang yang bunuh diri pertama itu gejala-gejalanya adalah bahwa dia merasa sebagai korban itu, ya.
Nah, ketika dia merasa sebagai korban, saya korban katakanlah dari orang tua tidak bertanggung jawab, dia akan blame others. Dia pasti menyalahkan orang lain. Saya begini ini, ya cik ini gondang dia, saya begini gara-gara dia, saya begini gara-gara dia, gitu ya. Itu pertama begitu. Dia tidak pernah lihat dirinya sendiri sebagai apa namanya ya, orang yang juga ikut di situ dan kenapa tidak mau keluar dari dirinya sebagai korban. Sudahlah, tidak usah sampai bunuh diri dulu lah. Contohlah Yefta. Ya, Yefta itu kan lahir dalam keadaan sebagai anak haram. Dia kan korban. Tetapi kan dia mau bangkit. Dia mau. Dia mau membawa perkaranya kepada Tuhan. Ya, kemudian Tuhan pakai dia. Nah, jadi orang-orang sebenarnya yang bunuh diri itu adalah orang yang sangat egois. Karena dia merasa hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Dia lupa bahwa dia hidup itu untuk orang lain. Gitu. Ya, ya jadi apakah Roh Kudus tidak menyadarkan? Pasti, kalau dia anak Tuhan pasti disadarkan. Tetapi kalau itu tadi ya berulang kali seperti Saul, ya sudah akhirnya terjadi gradasi turun, makin dalam, makin dalam begitu. Itulah sebabnya mengapa dalam kitab Wahyu misalnya ada pernyataan mereka yang mau hidup kudus, mau hidup benar, ya teruskan gitu. Tapi mereka yang mau hidup dalam kejahatan seakan-akan, loh kok Tuhan ngomongnya gitu ya? Ya sudah teruskan aja kejahatannya. Itu karena ketika sudah diberi kesempatan, tidak menggunakan kesempatan dengan baik. Lantas gimana? Gitu ya. Jadi jangan sampai begini maksud saya, jangan sampai kita punya hak AM, hak asasi manusia, pemahaman terhadap hak AM lebih tinggi daripada hak AA gitu ya, hak asasi Allah gitu ya. Jadi ada hak asasi Allah loh ya, jangan dikit-dikit wah ini hak asasi manusia Tuhan tidak adil, apalagi yang tidak ngerti PL. Wah Tuhan jahat, loh tunggu dulu. Ya kamu lebih meninggikan manusia daripada Tuhan. Jadi sekali lagi manusia tentu ditolong kalau mau. Karena kenyataannya tidak banyak orang yang mau ditolong. Ya bersyukur Bapak Ibu yang ngikuti Growth Bible School ini mau ditolong ya. Jadi artinya mau ditolong untuk lebih memahami firman Tuhan ya. Mau belajar. Ya Ya, gitu saudara baik. ikhlas ya. Baik, terima kasih Pak Petrus untuk jawabannya. Nanti ikhlas mungkin bisa langsung bertemu dengan Pak Petrus ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi Pak Petrus, pertanyaan yang cukup menggelitik nih dari Bapak Otniel Sutandi. Selamat malam Oh, Pak, mau bertanya, wah ini seberapa sobat besar, saya. Otnel ya, ya gimana ya silakan. seberapa besar atau seberapa dalam peran Roh Kudus dalam mengubah karakter sifat seseorang? Apakah hanya karakter atau sifat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan saja yang diubahkan? Bagaimana dengan karakter yang sebenarnya tidak salah, tapi bisa jadi batu sandungan? Nah, contohnya itu adalah OCD atau perfeksionis. Itu bisa mengganggu orang lain, begitu. Tapi itu juga apa? Apakah diubahkan juga? Silakan Pak Petrus. Ya, buku Lahaye ya, buku lama ya, buku tim Lahaye itu temperamen Anda dapat diubah gitu ya. Jadi pengertian diubah itu begini, ya saya bicara dulu tentang temperamen dulu lah ya. Kalau ada orang punya temperamen, temperamennya kolerik, kata kolerik itu depannya K ya, K itu berarti ku ya, itu ku, jadi caraku, mauku, kehendakku itu kolerik. Nah orang yang kolerik, saudara-saudara, itu bisa dipakai oleh Roh Kudus ya untuk menjadi pemimpin yang strong will ya, yang kuat. Nah, dan nanti dibantu dengan iman, maka orang yang seperti ini itu akan mampu untuk bisa apa namanya itu, untuk bisa memimpin banyak orang kepada tujuan yang Tuhan mau, gitu ya. Nah, lalu ada orang yang misalnya saja melankolis ya, istri saya melankolis ya. Jadi selalu sepatu kanan ditaruh di sebelahnya sepatu kiri gitu ya. Jadi tertata semuanya. Oh itu bagus, bagus itu apa? Dia mendekor bunga mimbar gitu. Digunakan oleh Roh Kudus. Jadi kata diubahkan itu lebih tepat sebenarnya dipakai oleh Roh Kudus sesuai konteks. Tadi misalnya perfeksionis ya. Nah, orang perfeksionis itu ditempatkan di mana? Gitu. Nah, kalau dia ditempatkan bersama-sama dengan orang-orang, ya sama lah. Kita contoh di alam ini saja, burung Raja Wali. Ketika masih kecil,
itu dikumpulkan dengan anak ayam, katakanlah netesnya juga diteruskan oleh ayam telurnya itu ya kan. Setiap hari kumpulannya anak ayam, anak ayam. Satu kali ketika dia sudah jadi besar, dia jauh lebih besar daripada anak-anak ayam. Tapi ketika mau dilepas untuk terbang, ya dia nggak bisa terbang gitu. Kenapa ya? Karena kumpulannya itu bahasa Jawa pite. Olah Jawa kumpul karo pite ra iso miber, nggak bisa terbang. Oh, dia ditunjukkan tuh, lihat tuh saudara-saudaramu tuh Raja Wali pada mengepakkan sayap itu ya ya. Tapi begitu dia sudah ketok, itu yang tidak bisa miber, tidak bisa terbang karena kumpulannya itu. Jadi ini banyak faktor ya, banyak faktor. Nah, orang yang perfeksionis itu sebaiknya dia ditempatkan di tim pemrograman yang idealis. Taruh aja di situ gitu. Nah, biasanya perfeksionis itu akan berubah. Nah, itu tadi kalau cara bisa kan Roh Kudus mengubah? Oh, bisa, bisa. Tapi sebenarnya kata mengubah lebih kepada menyesuaikan karakter itu dengan bidang pelayanan yang digelutinya gitu. Jadi kalau dia ada di katakanlah bagian pemrograman, bagian sesuatu yang betul-betul ideal begitu, nah ketika dilaksanakan lalu mengalami benturan baru kemudian dia ngerti, oh ternyata saya tidak bisa seperti yang saya inginkan. Nah dari situ dia pelan-pelan perfeksionisnya itu kemudian menjadi berubah gitu. Itu maksudnya. Ya, jadi tapi tidak mungkin membuang perfeksionisnya, tidak bisa. Yang betul itu tempatkanlah dia di tempat yang tepat. Itu saja. Misalnya ya dalam tim itu biasanya yang seperti saya ngomong pada Pak Yotam juga itu ada six thinking heads. Misalnya pada Pak Nehemia saya bilang, Pak Nehemia ini perlu ada six thinking head itu ya dalam tim. Apa six thinking head? Menurut De Bono, tiap orang itu punya topi pemikiran sendiri. Misalnya saja, ketika saudara membentuk tim ya atau panitia katakanlah mau retreat begitu ya, oh nanti akan ada acara api unggun, itu biasanya di tim itu ada yang ngomong gini, lah kalau hujan dia cuma ngomong kalau hujan gitu. Nah ada orang lain lalu nimpali, kamu itu ya enggak punya iman ya, dia berdoa supaya enggak hujan. Loh keliru sama sekali keliru. Tentu kita berdoa supaya tidak hujan, tetapi tetap harus ada antisipasi kalau hujan kan gitu. Siapa yang jamin Tuhan menjawab 100% doa kita pasti tidak hujan, ya kan? Jadi harus disediakan dua opsi. Kalau tidak hujan acaranya di luar, outdoor, tapi nanti kalau hujan, nah apa yang mau dilakukan? Jangan sampai di sana kaget-kaget, waduh kita tidak siap nih untuk acara-acara yang di dalam nih, acara kita di luar ini gitu. Nah itu ada orang yang begitu itu. Nah tapi selalu dicap orang kayak gini ini selalu negatif gitu ya, selalu apa namanya tidak percaya. Oh, bukan tidak percaya, justru dia orang yang baik sekali karena apa? Bisa membuka opsi-opsi gitu kan. Gitu. Begitu apa namanya Pak? Siapa tadi? Ornel ya. Jadi Pak Sugiono ya. Otniel. Oh Pak Ornel ya, Ornel tadi ya. Jadi tempatkanlah orang perfeksionis di tempat yang tepat. Nah itu nanti bisa ada analisa, bisa minta tolong AI sebenarnya, ya kan? Sebaiknya orang perfeksionis ditempatkan di pelayanan gerejawi bidang apa? Coba sekarang tanya ya, nanti kan dijawab. Oh cocoknya di bagian ini, dan tempatkan dia di situ. Ya udah aman, aman untuk semua, untuk dia dan untuk yang dilayani. Bukan jelek loh ya, orang perfeksionis tidak jelek loh ya, tinggal tempatnya aja di mana. Ya, baik. Terima kasih Pak Petrus. Ya, bisa tanya AI ya. Nah, ini dari Pak Sugiono Wijaya. Oh Ya, iya Pak. ini saya menafsirkan pertanyaan begini, Pak. Jadi gimana nih kalau ada orang doa pencurahan Roh Kudus, dia ikut-ikutan, tapi setelah pencurahan Roh Kudus lewat, dia balik lagi ke hidup yang lama, jadi batas sandungan dan sebagainya. Nanti pencurahan-pencurahan lagi, dia senang lagi, maju ke depan dan sebagainya. Selesai, balik lagi. Kira-kira begitu, Pak. Ya, ya di konseling Pak orang begitu Pak. Jadi di konseling saja. Di konselingnya itu begini loh. Loh kamu itu ya ngerti ndak tentang karunia Roh Kudus. Nah itu dijelaskan. Jangan-jangan dia ndak ngerti. Kalau ndak ngerti dia hanya emosional saja. Kan begitu. Kita itu kan diciptakan oleh Tuhan tubuh, jiwa, dan roh. Menyembah Tuhan itu, menyembah Allah kita itu dalam roh dan kebenaran. Tapi seringkali ada orang yang berhenti pada tubuh,
Atau paling banter itu pada jiwa gitu, perasaan-perasaan ya. Jadi kehadiran Tuhan hanya lewat perasaan-perasaan, bukan berarti perasaan tidak penting, tapi harus menembus perasaan sampai kepada roh. Apa roh? Iman kepada firman Tuhan, di mana 2-3 orang bersekutu di dalam namaku, aku hadir. Karena selalu kalimat daripada Jumat aku kok enggak ngerasa ya. Ngerasa. Wah berat. Ya, rasa sukacita, tidak sukacita. Maaf sekali lagi ya. Kita itu orangnya kan mut-mutan ya. Mut-mutan itu ya tanggal muda, sukacita ya kan, duitnya si akeh. Ya doanya asal-asalan tapi biasanya tanggal muda. Nanti kalau sudah duitnya menipis, ya gajinya sih mungkin 15 koma ya, setelah tanggal 15 koma gitu kan. Nah itu baru doanya itu sungguhan. Menggebu-gebu dengan Tuhan. Itu kita itu mudah sekali terombang-ambing karena perasaan-perasaan itu. Makanya menyembah Allah harus dalam roh. Ya, jadi sampai ke tingkat roh itu artinya meyakini janji-janji Tuhan seperti yang ada di dalam firman Tuhan itu. Jadi kalau ada orang yang bahasa Jawa dongdongan ya, dongdongan itu ya waktu ada acara pencurahan Roh Kudus ya begitu, tapi setelah itu tidak lagi. Ya perlu dipertanyakan pemahamannya tentang pneumatologi ini. Dikasih ini aja materinya ini perkuliahan hari ini Ya, nanti. siap. Baik. Terima kasih Pak Petrus. Iya, iya, Bapak, Ibu, begitu Pak saudara-saudari, Sugiono. ini ada pertanyaan dan ini pertanyaan terakhir ya. Karena setelah ini kita akan akhiri dan jangan keluar dulu. Karena nanti kita akan berfoto bersama. Setelah berfoto bersama nanti kita akan doa penutup. Dari Esther, dari Riau ini, Pak Petrus, izin bertanya Pak, mengapa menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni? Apa saja contohnya menghujat Roh Kudus? Karena biasanya orang tuh takut Pak, apakah saya ini sudah menghujat atau belum begitu. Silakan Pak Petrus. Kalau ada orang yang sadar saya ini menghujat Roh Kudus apa belum, itu berarti dia tidak menghujat Roh Kudus, Pak. Sebab yang menghujat Roh Kudus itu tidak sadar bahwa dia sedang menghujat Roh Kudus. Tapi kalau dia sudah mulai mempertanyakan apakah saya menghujat Roh Kudus, pasti dia tidak sedang menghujat Roh Kudus. Jadi ceritanya begini. Jadi kita itu mengimani Allah Tritunggal, ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu. Nah, Yesus mengatakan kalau menghujat Bapa itu kan ada anak yang menebus dosa kita. Tapi ketika kita menghujat Yesus Kristus ada Roh Kudus yang menginsyafkan kita. Tapi ketika kita menghujat Roh Kudus itu tidak ada lagi oknum yang keempat dalam Allah Tritunggal. Nah, jadi itu berarti bahwa menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang tidak terampuni. Tetapi lihat perkataan Yesus itu ada dalam sebuah konteks ya. Supaya kita tidak selalu merasa waduh jangan-jangan tindakan saya terus begitu, itu hati-hati, itu tipuan dari iblis justru. Justru ketika kita bertanya apakah saya tidak sedang menghujat Roh Kudus ya dengan tindakan saya, itu berarti kita tidak sedang menghujat Roh Kudus. Karena orang yang menghujat Roh Kudus dia tidak sadar bahwa dia sedang menghujat Roh Kudus. Nah kalau sudah tidak ada kesadaran itu, nah itu yang berat. Nah bentuknya itu apa? Bentuknya adalah kita selalu menghakimi orang-orang yang sedang melakukan tugas dari Tuhan, dianggap sebagai tugas dari kuasa gelap. Dengan kata lain, hati-hati kita jangan dengan mudah menyesat-nyesatkan. Itu saja sebenarnya. Kalau sesat betul ya kita ngomong itu sesat, itu tidak betul, jangan takut juga gitu kan. Kadang-kadang kita kebalik gitu loh. Yang hanya sedikit beda pendapat kita anggap sesat. Tapi yang sesat malah kita terima. Jadi itu saja, jangan terbalik. Kalau itu sesat, katakan sesat, jangan ragu. Tapi kalau itu sekedar beda pendapat, gaya kepemimpinan, ya itu jangan sampai yang sebenarnya itu karya Roh Kudus, lalu kita sebut sesat-sesat, hati-hati gitu kan. Jadi cuma sekali lagi ucapan Yesus itu ada dalam sebuah konteks yang tidak selalu bisa langsung kena kepada kita sekarang ini karena konteksnya harus dilihat dulu dalam konteks apa. Misalnya ada orang ragu, Pak apakah saya sedang menghujat Roh Kudus? Maka dia dibawa kepada hamba Tuhan, dikonseling, menanyakan apa yang sedang kamu lakukan, gitu ya. Oh saya melakukan ini. Nah nanti konselor itulah yang akan menentukan ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini
termasuk atau tidak. Kalaupun itu misalnya termasuk, nah biasanya tidak ada itu pertanyaan apakah saya sedang menghujat Roh Kudus atau tidak. Karena umumnya justru tidak sadar. Ketika disadar pun dia tidak merasa dia salah. Terus begitu. Nah itu termasuk menghujat. Ya contoh kalau di perjanjian lama ya seperti Saul, begitu itu termasuk itu. Itu ya. Baik, Ibu Esther, terima kasih. ya. Ya, terima kasih Pak Petrus Ya, untuk sama-sama. pemaparannya yang begitu luar biasa pada malam hari ini. Kita semua sudah menikmati berkat Tuhan melalui pengajaran dari Bapak Pendeta Petrus Ferianto Setiadharma. Dan sebelum kita akhiri, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan Ibu Bapak membuka kamera masing-masing. Di saya ada dua slide. Kita akan berfoto bersama-sama. Silakan untuk dibuka. Dan nanti setelah kita berfoto, nanti Bapak Pendeta Yahya Mulyono akan menutup di dalam doa. Saya akan nanti bisa dibantu juga dengan Mbak Ani ya untuk men-screenshot. Saya juga akan men-screenshot. Baik, sudah sebagian besar sudah membuka. 1, 2, 3. Untuk slide pertama saya ambil gambarnya. Baik, untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dan kita minggu depan, hari Senin, kita lanjutkan kembali dengan topik berbeda. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yahya untuk menutup di dalam doa. Ya, terima kasih Pak Petrus. Oh iya Pak, Baik. ya. Ya Pak. Kami bersyukur untuk malam hari ini kami dapat belajar firman Tuhan tentang Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus terus berbicara, bermanifestasi di dalam setiap kehidupan kami, memenuhi hidup kami, sehingga setiap langkah yang kami ambil, biarlah Roh Kudus mengurapi senantiasa. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Petrus Ferianto yang sudah Tuhan pakai menjelaskan kebenaran ini. Biarlah Tuhan terus urapi, pakai Pak Petrus dengan kuat kuasa-Mu, sehingga lewat pelayanannya banyak jiwa yang boleh dimenangkan, banyak jiwa yang boleh dimuridkan. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan seluruh peserta yang dengan tekun, setia mengikuti Bible School ini. Tuhan terus memakai mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga lewat hidup dan pelayanan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami memuji kebesaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.